Salam sejahtera. Renungan firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tema ganjaran untuk kebaikan. Di sebuah padang luas yang berbatasan dengan peternakan, hiduplah dua ekor kuda yang sering saling melihat dari kejauhan. Yang satu adalah kuda liar, bebas, berlari tanpa pelana, tanpa pagar, tanpa arah yang pasti. Tubuhnya kuat, napasnya panjang, dan kakinya terbiasa menempuh jarak jauh. Yang lain adalah kuda piaraan di peternakan. Setiap hari ia diberi makan teratur, tubuhnya terawat, dan langkahnya dilatih mengikuti arahan manusia. Kuda liar sering mengejek dari kejauhan. Ia melihat kandang sebagai penjara. Ia melihat tali kekang sebagai kelemahan. Baginya, kebebasan berarti berlari kemana saja, kapan saja. Sementara itu, kuda piaraan melihat padang dengan cara berbeda. Ia tahu rumput di luar pagar luas, tetapi ia juga tahu kapan badai datang, kapan tanah berubah licin, dan kapan manusia memanggilnya untuk bekerja. Suatu musim kemarau panjang datang, padang mulai mengering. Air semakin sulit ditemukan. Kuda liar harus berlari lebih jauh setiap hari, melewati wilayah asing yang penuh bahaya. Tubuhnya masih kuat, tetapi tenaganya mulai terkuras. Di peternakan, persediaan air dijaga. Kuda piaraan tetap bekerja, menarik gerobak, membantu manusia, dan pulang dengan tubuh lelah, tetapi terawat. Suatu sore kuda liar terlihat terhuyung di tepi padang. Ia masih bebas, tetapi langkahnya tidak lagi ringan. Dari kejauhan, kuda piaraan melihatnya tanpa mendekat. Mereka berada di tanah yang sama, di langit yang sama, namun hidup dengan konsekuensi pilihan yang berbeda. Kebebasan sering terlihat menarik karena memberi kesan tanpa batas dan tanpa aturan. Namun kebebasan tanpa arah perlahan menguras kekuatan. Hidup yang hanya mengikuti keinginan sendiri bisa membuat seseorang terus bergerak, tetapi tidak benar-benar sampai ke tujuan yang memberi makna dan ketahanan. Tenaga habis, hati lelah, dan akhirnya pilihan yang dulu terasa bebas berubah menjadi beban. Didikan, batasan, dan proses sering dianggap mengekang, padahal di dalamnya ada perlindungan dan pemeliharaan. Ketika seseorang mau menerima tuntunan, belajar taat dan setia, menjalani proses, hidupnya dibentuk menjadi lebih siap menghadapi musim sulit. Tuhan memakai disiplin untuk menumbuhkan keteguhan dan kedewasaan. Apa yang terasa berat pada awalnya sering menjadi sumber kekuatan di kemudian hari. Hidup yang dibimbing oleh kebenaran mungkin tidak terlalu terasa bebas, tetapi membawa keselamatan, ketenangan, dan buah yang bertahan lama. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk terang hari yang baru yang masih Tuhan beri. Kami berada di akhir pekan, bila kami merenungkan semua yang sudah kami lakukan dan kami kerjakan. Bahwa setiap saat kami hidup dalam lindungan dan berkat Tuhan, dan bela kami menjalani setiap proses yang Tuhan berikan supaya kami makin lebih kuat, teguh, taat dan setia, supaya kami hidup di dalam pimpinan Tuhan. Berkati pendengar sabda-Mu, berkati mereka yang berada dalam seluruh pergumulan hidup. Ada jamahan tangan kasih-Mu bagi yang sakit, ada berkat Tuhan bagi yang berulang tahun, ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami berdoa.
Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.